Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Meskipun pertemuan kali ini tidak bisa dilakukan secara langsung, saya harapkan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi terkait elastisitas dan pasar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memaparkan terkait tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, berikut merupakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya. Nah, baik, kita masuk ke materi yang pertama, yakni terkait pengertian dari elastisitas itu sendiri. Nah, apakah kalian sudah tahu terkait elastisitas itu apa? Nah, elastisitas merupakan sebuah respon ataupun kepekaan yang diberikan konsumen akibat dari perubahan harga. Contohnya itu misalnya nih ya, saya berikan contoh beras dan juga laptop. Beras ini kan merupakan kebutuhan pokok kan, dan kita tidak mungkin tidak membeli beras gitu. Meskipun harganya naik, kita pasti tetap membeli beras meskipun ya penurunannya sedikit gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya laptop kan bukan kebutuhan pokok. Nah, maka kalau misalnya kita harganya naik gitu laptop, nah kita pasti berpikir lagi untuk membelinya kan, seperti itu. Jadi elastisitas di sini adalah kepekaan terhadap harga gitu. Jadi gini, kalau misalnya suatu barang tersebut naik akibat perubahan harga, nah itu dinamakan elastis atau elastisitas. Tapi jika tidak mengalami kenaikan seperti bahan pokok tadi, seperti beras tadi, itu dikatakan inelastis. Jadi tidak ada perubahan gitu, meskipun harganya naik ya tetap aja permintaan dari konsumen itu tetap seperti itu gitu. Tetap sama atau bahkan lebih, karena kan itu kebutuhan pokok. Lalu apa yang disebut dengan elastisitas permintaan? Nah, elastisitas permintaan di sini sebetulnya sama artinya seperti elastisitas, karena tadi kita sudah membahas tentang elastisitas ya. Nah, jadi kan tadi elastisitas itu kan merupakan respon ataupun kepekaan kan dari seorang konsumen. Sama halnya dengan elastisitas permintaan. Kalau saya mengartikannya seperti ini. Jadi elastisitas permintaan adalah sebuah respon berupa permintaan dari konsumen itu berubah akibat dari perubahan harga tadi gitu. Seperti itu. Jadi konsumen ini tuh akibat dari menaiknya harga ini tuh akan melakukan permintaan seberapa banyak gitu kan, seperti itu. Baik tadi contohnya kebutuhan pokok ataupun tadi kebutuhan tersier gitu berupa laptop ataupun apapun itu. Nah, lalu bagaimana dengan elastisitas penawaran? Nah, elastisitas penawaran itu sama seperti elastisitas permintaan tadi pengertiannya. Jadi seberapa banyak penawaran ini berubah akibat dari perubahan harga. Nah, kenapa bisa berubah gitu kan? Nah, harga ini kan bisa berubah diakibatkan karena misalnya daya tahan barangnya ataupun proses produksi gitu yang mengakibatkan harga berubah, dan nantinya itu akan mengakibatkan penawaran juga berubah kan, seperti itu. Setelah kita membahas terkait pengertian dari elastisitas itu sendiri, baik elastisitas permintaan maupun penawaran, nah sekarang kita akan membahas terkait koefisien elastisitas. Nah, koefisien elastisitas ini ada 5. Yang pertama adalah inelastis. Nah, tadi inelastis itu sudah saya jelaskan ya terkait bahan pokok gitu. Jadi ED atau lambang dari elastisitas itu sendiri kurang dari 1. Yang mana kalau misalnya beras itu kan misalnya bahan pokok nih mengalami kenaikan harga, ya respon dari konsumen ya tetap sama, tetap membeli barang tersebut gitu kan. Nah, beda halnya dengan elastis. Jadi ED itu lebih dari 1. Elastis, ya itu namanya elastis ya kalau ada lebih dari 1. Nah, itu tuh seperti barang mewah tadi. Jadi harganya naik dikit aja, itu tuh langsung respon konsumen berubah kan, kayak bimbang gitu antara membeli atau tidak, seperti itu. Bahkan kebanyakan ada yang tidak membeli, seperti itu ya. Jadi kita di sini responnya gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah ED sama dengan 1. Nah, kalau ED sama dengan 1 itu artinya elastisitas uniter. Uniter itu jarang sekali ya, bahkan tidak terdefinisikan gitu, contohnya seperti apa. Nah, kalau misalnya inelastisitas sempurna, berarti kan inelastisitas sempurna berarti ED itu tidak terdefinisi. Nah, ED tidak terdefinisi di sini itu kalau inelastisitas sempurna juga barang mewah yang benar-benar mewah gitu ya. Mana ada orang yang mau, maksudnya karena harganya naik, misalnya dari emas ataupun saham misalnya, kalau harganya naik ya respon dari masyarakat seperti apa? Ya pasti tidak akan membelikan, maksudnya jarang yang tetap konsisten dengan konsumsinya gitu. Dan kalau misalnya yang terakhir itu adalah elastisitas sempurna, ya intinya ED sama dengan 0. Nah, ED sama dengan 0 di sini itu berarti elastisitas sempurna ini contohnya seperti
pertamax gitu, kayak bensin yang seperti itu, yang memang tidak ada bahan subsidinya seperti itu ya. Jadi mau tidak mau ya harus membeli. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor terkait yang mempengaruhi elastisitas, baik elastisitas permintaan maupun penawaran ya. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu terkait faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Nah, yang pertama adalah banyaknya barang subsidi atau ketersediaan barang subsidi. Jadi yang mempengaruhi permintaan itu kalau banyak barang subsidinya gitu. Misalnya ini contohnya tadi beras ya. Beras itu kan banyak subsidinya, kayak ada jagung atau gandum. Jadi masyarakat itu punya alternatif lain gitu di saat harganya naik untuk membeli barang lain selain beras, misalnya jagung ataupun gandum tadi gitu. Terus yang kedua adalah proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk membeli suatu barang. Misalnya semakin banyak proporsi yang kita keluarkan untuk membeli suatu barang itu semakin elastis, tapi semakin sedikit barang yang proporsi yang kita keluarkan untuk membeli suatu barang itu dinamakan inelastis, seperti itu. Lalu yang ketiga ini adalah kategori barang. Jadi kategori barang di elastisitas ini ada dua ya, contohnya yang saya contohkan itu ada barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Jadi di sini ini yang paling sering mendapatkan respon yang berbeda gitu ya di saat mengalami kenaikan harga. Seperti tadi misalnya bahan pokok itu kan dikatakan inelastis karena ya meskipun harganya naik itu tidak mengalami perubahan yang berarti gitu ya. Sedangkan kalau barang-barang mewah itu tadi kan seperti misalnya laptop ataupun handphone atau misalnya tas branded itu kan jadinya di saat harganya naik itu pasti mengalami respon yang berbeda gitu kan dari konsumen, seperti itu. Faktor terakhir yakni faktor keempat yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu adalah keberagaman barang. Jadi semakin banyaknya barang atau semakin banyak multifungsinya ya, jadi semakin banyak fungsi dari suatu barang atau dari satu barang itu semakin elastis barang tersebut tuh dikatakannya. Tapi semakin sedikit fungsi barangnya, misalnya kalau blender ya untuk memblender saja, nah itu berarti inelastis namanya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya yang multifungsi nih, yang banyak satu barang itu bisa digunakan untuk apapun gitu, macam-macam kegiatan, nah itu berarti dimasukkan ke dalam kategori elastis. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama adalah terkait waktu produksi. Jadi barang itu kan diproduksinya macam-macam ya. Ada yang lama, ada yang sebentar, seperti itu. Kayak seperti contohnya itu kerajinan yang ada di Indonesia seperti di Bali ataupun dimanapun itu kan prosesnya lama ya membuat kerajinan itu, apalagi kalau menggunakan manual gitu. Nah itu tuh bisa dikatakan inelastis karena prosesnya lama, seperti itu. Karena kita melihat ini dari sisi waktunya ya, dari sisi pembuatannya gitu. Nah kalau misalnya contohnya itu barang-barang seperti yang kita impor dari negara lain, misalnya motor atau mobil, nah itu kan prosesnya itu cepat ya kalau impor itu, karena kita nggak usah membuatnya gitu. Jadi itu dikatakan sebagai elastis karena waktu atau proses pembuatannya itu cepat gitu, sekalipun itu impor ya, jadi dikatakannya elastis. Faktor kedua yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah daya tahan. Nah, daya tahan di sini bisa kita contohkan seperti barang-barang atau buah-buahan atau sayur-sayuran yang diproduksi dari petani misalnya. Itu kan tidak tahan lama ya. Jadi harus cepat diperjualbelikan gitu di pasar, harus cepat didistribusikan ke masyarakat gitu. Nah, itu dikatakan inelastis karena tidak tahan lama. Nah, semakin tidak tahan lamanya barang ini dikategorikan sebagai inelastis, tapi semakin daya tahannya itu lama, semakin bisa dipergunakan dalam jangka panjang gitu, itu dikatakan elastis. Nah, faktor ketiga atau faktor terakhir yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah mobilitas. Jadi semakin tinggi mobilitas, maka semakin tinggi juga elastisitas permintaan dan penawaran dari suatu barang tersebut. Nah, sudah mengerti ya sekarang elastisitas itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan dari mulai pengertian, macam-macam koefisien, sampai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi elastisitas baik permintaan maupun penawaran. Nah, sekarang di elastisitas itu ada perhitungannya. Jadi agar kalian lebih memahami terkait perhitungannya, mari kita simak perhitungan berikut ini.
Baik, sekarang kita masuk ke perhitungan dari elastisitas permintaan ya. Nah, ini adalah rumus dari perhitungan elastisitas permintaan. Nah, sekarang jika kita dihadapkan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan harga pertama dan harga keduanya, lalu permintaan pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, sekarang kita akan menentukan dari rumus ini, yang tadi kan kita harus mencari yang namanya harga pertamanya, permintaan pertamanya. Lalu kalau delta Q ini adalah selisih dari permintaan, dan delta P ini adalah selisih dari harga. Nah, sekarang kita cari dulu P1-nya atau harga pertamanya. P1 atau harga pertamanya itu adalah 12.000 ya. Nah, sedangkan Q1-nya itu adalah 600 kg. Lalu selanjutnya adalah kita akan menentukan delta Q dan delta P. Nah, delta Q-nya berarti selisih dari permintaan, jumlah permintaan, berarti selisih dari 600 kg dikurangi 500 kg, itu sama dengan 100 kg. Nah, sekarang adalah delta P, itu adalah selisih harga dari 12.000 dikurangi 14.000. Nah, jadinya adalah min 2000. Nah, setelah kita mengetahui ini dan ini, kita akan masukkan ini semua ke dalam rumus ya. Rumusnya kan tadi ED atau permintaan elastisitas sama dengan P1 min Q1 dikali delta Q min delta P. Nah, sekarang kita masukkan. P1-nya adalah 12.000 dibagi Q1 600 dikali selisihnya. Delta Q adalah 100 dan delta P itu adalah min 2000. Nah, kita coret silang ya. Ini dengan ini dengan ini. Jadinya seperti ini. 12 ini kali ini min 12. Jadinya adalah min 1. Min 1 ini jika kita lihat ke dalam koefisien elastis berarti kurang dari 1 kan kalau min 1. Nah, berarti hasilnya adalah inelastis. ED kurang dari 1 itu berarti inelastis, dan berarti ini adalah inelastis. Nah, udah kan? Seperti ini saja perhitungannya guys. Jadi tidak terlalu sulit kalau elastisitas. Oke, sekarang next kita akan lanjut ke perhitungan elastisitas penawaran. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungan dari elastisitas penawaran. Sebetulnya sama ya, rumusnya juga sama seperti ini. Untuk elastisitas penawaran itu sama dengan elastisitas permintaan, hanya saja beda. Di sini kalau tadi kan ED ya, kalau sekarang jadi ES, seperti itu saja. Nah, kalau kita dihadapkan dengan soal seperti ini, hal pertama yang harus kita lakukan yang tadi seperti tadi, mencari P1 dan Q1-nya. P1-nya adalah 20.000, Q1-nya adalah 100 kg. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan mencari delta dari Q. Delta Q itu kan selisih dari ini ya, jumlah penawaran yang ditawarkan. Jadi selisih dari 100 dikurangi 105. Berarti kan jadinya min 5. Sedangkan kalau yang ini, yang delta P, itu selisih harganya. Berarti 20.000 dikurangi 25.000 sama dengan min 5.000. Oke. Nah, setelah kita tahu P1-nya berapa, Q1-nya berapa, terus delta P-nya berapa, delta Q-nya berapa, baru kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yakni ES sama dengan P1 min Q1 per Q1 maksud saya, terus dikali delta Q min delta P. Nah, P1-nya itu adalah 20.000 dibagi 100 dikali delta Q-nya min 5 per min 5.000. Nah, sekarang kita coret seperti tadi. Ini 3, ini sama ini dicoret jadi 1, ini 4, ini dicoret 1 jadi 20. Nah, ini jadinya kan 4 per 20. Kita sederhanakan menjadi 1 per 5. Nah, ini kan 1 per 5. 1 per 5 ini bisa disebut juga dengan atau 0,2. Nah, 0,2 di sini atau 1 per 5 ini itu kurang dari 1 kan. Nah, berarti kalau kurang dari 1 namanya adalah inelastis ya. Kurang dari 1 berarti ini namanya inelastis. Nah, sudah
Mudah sekali kan? Nah, semoga kalian bisa paham ya terkait perhitungan dari elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Nah, bagaimana? Mudah sekali kan perhitungan dari elastisitas ini? Jadi sekarang pasti sudah paham kan terkait pengertian, terkait macam-macamnya, terkait faktor-faktornya sampai perhitungannya. Nah, semoga kalian bisa menerapkannya ya nanti. Nah, setelah kita membahas tentang elastisitas, selanjutnya adalah saya akan membahas terkait materi kedua, yakni tentang pasar. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pasar, bukan? Nah, tapi sebetulnya apa sih arti dari pasar itu sendiri? Nah, mari kita bahas sama-sama di sini ya. Jadi pasar itu dikategorikan dalam arti beberapa hal. Jadi di sini dalam arti sempitnya itu pasar merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli untuk menjual barang gitu ya. Itu pengertian yang paling sering kalian dengar. Dan kalau pengertian secara luasnya adalah pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual atau pembeli untuk menentukan kesepakatan harga berdasarkan atas permintaan dan penjualan seperti itu. Jadi di sini pasti sudah paham semua tentang pengertian pasar, artinya ya tentang interaksi jual beli seperti itu ya, yang akan mengakibatkan suatu kesepakatan harga nantinya untuk bisa memberikan kepuasan ataupun baik itu dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen seperti itu ya. Setelah kita tahu tentang pengertian pasar, yang selanjutnya adalah terkait peran dari pasar. Nah, pasar itu memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan perekonomian ya. Salah satunya adalah untuk mengatur kegiatan produksi. Nah, di pasar ini juga kita bisa melihat berbagai macam produsen mempromosikan harga-harga barangnya gitu, dari mulai barang-barang yang mahal sampai yang murah dipromosikan semuanya di pasar seperti itu ya. Lalu peran yang kedua itu terkait pendistribusian barang. Jadi di pasar ini juga dijadikan tempat sebagai pendistribusian barang-barang dari produsen kepada konsumen gitu ya, ditemukannya di pasar kan. Nah, konsumen kan bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan dari mulai yang bersifat primer sampai dengan tersier ya di pasar, dari mulai pakaian sampai hal-hal lain, makanan dan yang lainnya kita bisa temukan di pasar. Selain peran yang telah dipaparkan tadi, peran selanjutnya yang dimiliki pasar adalah menentukan nilai barang. Jadi tadi kan kita ketahui bahwasanya penjelasan dari atau pengertian dari pasar itu sendiri adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk mencapai suatu keputusan harga kan. Nah, di sini keputusan harga di sini yang dimaksudkan dengan penentuan nilai barang seperti itu. Jadi seorang konsumen dan produsen misalnya berdebat terkait harga bawang seperempatnya itu berapa gitu, dan di sini dikasih kesepakatan 12.000 misalnya seperempat, yaitu jadi nilai kesepakatan atau nilai barang dari bawang seperempat kilogram itu ya 12.000 seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan juga peran dari pasar, selanjutnya kita akan membahas terkait macam-macam pasar. Macam-macam pasar ini banyak sekali ya, ada berdasarkan jenis, ada berdasarkan wujud, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama satu persatu ya. Nah, macam pasar yang pertama yakni macam pasar berdasarkan jenisnya. Nah, pasar berdasarkan jenisnya ini ada yang namanya pasar produsen dan pasar konsumen. Lalu yang kedua adalah pasar berdasarkan wujudnya. Pasar berdasarkan wujudnya ini juga dibagi ke dalam dua, yakni pasar abstrak dan pasar konkret. Selanjutnya adalah pasar berdasarkan jenis barang yang dijual. Nah, tadi kan berdasarkan jenis saja. Nah, kalau ini berdasarkan jenis barang yang dijual. Contohnya itu seperti pasar buah dan sayur, terus pasar ikan. Nah, yang selanjutnya, macam pasar yang selanjutnya adalah pasar berdasarkan waktu. Jadi pasar berdasarkan waktu jual belinya gitu ya. Ini ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, bahkan pasar tahunan. Lalu macam pasar yang selanjutnya adalah terkait pasar berdasarkan nama daerahnya. Jadi pasar itu kan di berbagai daerah macam-macam ya. Seperti misalnya di Majenang namanya pasar Majenang, misalnya di Tasik itu namanya adalah pasar Cikurubuk dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, macam pasar selanjutnya adalah atau yang terakhir
terakhir ya, ini adalah pasar berdasarkan lokasi distribusi. Jadi pasar itu juga kan distribusinya macam-macam, dan ini dibedakan ke dalam 3 kategori, yakni pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Nah, setelah kita tahu dan paham terkait macam-macam dari pasar itu sendiri, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk pasar. Nah, bentuk pasar berdasarkan strukturnya itu dibagi ke dalam 2 bagian, yakni pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu seperti apa? Nah, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli gitu ya. Jadi di sini sangat-sangat banyak sekali penjual dan pembelinya. Bahkan dikatakan pasar yang komplit seperti itu ya. Jadi tidak ada yang namanya diferensiasi barang ataupun harga. Jadi semuanya tuh sama gitu. Semuanya tuh tidak ada bedanya seperti itu. Di sini disebut dengan pasar persaingan sempurna. Lalu bagaimana dengan pasar persaingan tidak sempurna? Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini dikategorikan lagi ke dalam beberapa bagian gitu. Misalnya yang satu adalah pasar oligopoli, terus ada pasar monopoli, dan ada pasar monopolistik. Nah, kalau pasar oligopoli ini pasar di mana terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli. Contohnya itu seperti pasar-pasar rokok atau tembakau. Nah, lalu bagaimana dengan pasar monopoli? Nah, pasar monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu produsen gitu yang memegang kendali. Biasanya pasar monopoli ini dipegang oleh pemerintah atau diatur oleh pemerintah karena memenuhi hajat hidup orang banyak gitu ya. Contohnya itu seperti Pertamina, PLN, itu kan diperuntukkan untuk orang banyak, untuk hajat hidup orang banyak, jadi dipegangnya oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini sama seperti pasar persaingan sempurna, yakni memiliki banyak penjual dan pembeli. Namun di pasar monopolistik ini terdapat diferensiasi barang. Jadi ada khusus gitu, misalnya baju itu kan ada kategorinya. Ada kategori untuk anak-anak, ada untuk remaja, dan ada untuk dewasa seperti itu. Nah, setelah kalian mengetahui terkait pengertian, peran, macam-macam, bahkan bentuk-bentuk pasar, nah sekarang kita akan masuk ke dalam peran iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pasar. Nah, tidak kita pungkiri ya bahwasanya kalau ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ini sangat berpengaruh dalam kegiatan perekonomian, terutama di pasar ya. Dan sekarang kan sudah kalian ketahui pasti bahwa banyak sekali pasar-pasar atau misalnya e-commerce di media sosial yang menjual barang dan jasanya gitu ya. Dan itu juga dimasukkan ke dalam kategori pasar, tapi pasar elektronik seperti itu. Jadi pasar-pasar tersebut sangat membantu sekali, terutama di zaman sekarang ya yang keadaannya sedang seperti ini. Mungkin kalian juga sering menggunakannya, seperti misalnya ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, pasar-pasar tersebut itulah yang berpengaruh gitu, yang dipengaruhi oleh iptek ini sendiri, dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terciptalah pasar-pasar online atau pasar-pasar elektronik tersebut. Nah, bagaimana? Jadi sudah paham ya terkait pengertian dari elastisitas dan pasar itu sendiri yang tadi sudah dijelaskan terkait baik itu macam-macamnya, perannya, dan segala macam. Dan semoga kalian bisa menerima dan bisa memahaminya ya. Dan cukup panjang memang untuk pertemuan kali ini, tapi semoga bisa tetap memberikan pengetahuan kepada kalian ya, bisa menyelesaikan suatu permasalahan di mana tadinya kalian bingung terkait elastisitas itu seperti apa, atau mungkin pasar itu macam-macamnya apa saja. Jadi di sini kalian bisa memahaminya seperti itu ya. Dan mungkin cukup sekian pertemuan untuk kali ini. Semoga kalian bisa menerima pembelajaran kali ini dengan baik, bisa memahami pembelajaran kali ini dengan cukup efisien seperti itu ya, karena memang kita tidak bisa bertemu secara langsung. Saya mohon maaf bila ada kata-kata ataupun tindakan saya yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Semoga kita secepatnya bisa bertatap muka secara langsung ya. Terima kasih untuk perhatian dan kesediaannya untuk menonton. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.